Masa penciptaan. Pada masa penciptaan ini, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah juga membentuk manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dari debu dan tanah, dan Hawa dari tulang rusuk Adam. Maka menjadi pria dan wanita pertama. Allah juga menempatkan mereka di Taman Eden. Namun, ketidaktaatan dari Hawa yang diperdaya oleh ular, maka mengakibatkan mereka itu berdosa. Maka itulah menjadi dosa pertama. Dan kita bisa melihat dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Dan setelah Adam bersetubuh dengan istrinya, membentuk sebuah keluarga, maka itulah menjadi keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan juga kedua anaknya, yaitu Kain dan Habel. Dan setelah itu, karena buah dari dosa, Kain membunuh adiknya Habel karena cemburu, dan inilah pembunuhan pertama. Dan yang kemudian ada yang namanya Injil pertama. Kita bisa melihat dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana di sana mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karena dosa menjadi hal biasa bagi mereka, sehingga mereka pun melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati mereka. Maka Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Allah, dan ini menjadi tanda perjanjian. Dan setelah air bah, manusia membuat menara Babel. Dan dari peristiwa itu diserahkan manusia ke seluruh bumi. Kemudian Allah memanggil satu tokoh yang dikasihinya, yaitu Abraham, di mana Allah memanggil Abraham mulai dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, di mana ada perjanjian Allah kepada Abraham, yaitu tanah, benih, dan berkat. Abraham ini memiliki 2 orang anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak yang menjadi anak perjanjian, dan Ismail adalah anak dari Hagar, seorang hamba atau bisa dikatakan budaknya Sarah. Dari Ishak inilah Yakub dan Esau, dan dari Yakub lahirlah kedua belah suku. Nah, dari Yakub juga lahirlah Yusuf. Yusuf ini yang dipilih Tuhan untuk memilih umatnya di tanah Mesir. Namun karena cemburu, saudara-saudaranya pun membenci dia dan membuangnya ke dalam sumur. Dan kemudian ada proses demi proses yang Yusuf hadapi, dan pada akhirnya dia berada di Mesir, dan di Mesir juga dia difitnah di rumah Potifar oleh istri dari Potifar. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan seiring berjalannya waktu, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi seperti yang kita ketahui, setelah kematian Yusuf, Israel pun mengalami penindasan selama 430 tahun. Tetapi Allah mengasihi umatnya sehingga dipilihlah Musa untuk membawa umatnya ke tanah Mesir dan membuang mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Di situ juga Allah memerintahkan tentang moral, sosial, dan upacara. Kemudian bangsa itu mengadakan perjalanan ke Kades Barnea selama 40 tahun di padang gurun. Dan setelah itu Tuhan memilih Yosua menjadi pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Setelah masuk ke tanah Kanaan, mereka menaklukkan kota utama, yaitu Yeriko dan Ai, dan membagikannya ke 12 suku Israel. Setelah Yosua sudah tua, ia memberi perintah kepada bangsa Israel agar tetap hidup setia kepada Tuhan. Namun, setelah kematian Yosua, tidak ada lagi yang menuliskan kepemimpinannya. Setelah mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri. Itulah yang disebut masa anarki.
di mana zaman ini tidak ada hakim-hakim yang memimpin mereka, sehingga bangsa Israel berseru meminta kepada Tuhan seorang pemimpin. Dan Allah membangkitkan hakim-hakim bagi mereka, hingga hakim yang terakhir yaitu Samuel. Setelah Samuel sudah tua, maka kepada suku Israel datang dan memimpin. Kemudian Tuhan mengabulkan keinginan mereka, maka muncullah seorang raja pertama di Israel, yaitu Saul. Namun ketidaktaatan Saul, maka Tuhan menolak Saul. Dan memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Dan setelah masa kepemimpinan Daud, anaknya Salomo yang menjadi raja atas Israel. Dan kepemimpinan Salomo, bangsa Israel terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara 10 suku dan kerajaan selatan 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, yang membantu menjadi kerajaan selatan. Kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam. Dan di masa kerajaan ini ada nabi-nabi yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, 20 kerajaan sesudah Yerobeam setelah dibuang 200 tahun ke Asyur, dan begitu pun dengan kerajaan selatan setelah 350 tahun. Kerajaan selatan dibuang ke Babel. Dalam masa ini dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Daud dan Perjanjian Baru setelah 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, di sini kita masuk dalam masa pembuangan, kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Dalam masa pembuangan ini dinubuatkan 70 tahun bangsa Israel akan berada di pembuangan. Dan setelah itu, bangsa Israel akan keluar dari masa pembuangan, maka akan melewati tahap-tahap perjalanan diikuti oleh 3 tokoh besar, yaitu Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Dan dari kerajaan selatan kembali ke tanah perjanjian, sedangkan dari kerajaan kembali ke, dan juga ada yang tidak kembali. Kerajaan selatan ini kembali karena telah dinubuatkan bahwa keturunan Yehuda akan lahir juru selamat. Namun karena kebobrokan dan kedegilan bangsa Israel, maka masuklah masa senyap. Nah, masa senyap yaitu masa di mana Tuhan tidak berfirman. Dan dalam masa senyap ini muncul seorang tokoh, yaitu Alexander Agung. Alexander ini mempengaruhi bangsa Yunani. Karena itulah masa Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Dan setelah masa senyap masuk dalam Perjanjian Baru, yaitu Yesus. Nah, dalam Perjanjian Baru ini ada kitab Injil yang menceritakan tentang fakta dan teologi, di mana kisah para rasul menceritakan tentang sejarah gereja. Kemudian, kitab surat-surat yang menceritakan mengenai isu-isu gereja. Yang terakhir, menceritakan masa depan kekal. Puji Tuhan, dari semua yang saya jelaskan di atas, yang menjadi kesimpulan saya adalah pentingnya kita mempelajari benang merah, yaitu benang merah Alkitab. Dan dari yang kita pelajari benang merah Alkitab ini, banyak yang kita ketahui, yaitu kronologi-kronologi pada masa penciptaan hingga hadirnya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.